Hai Aries, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, ini pembacaan untuk Aries Sun Moon Rising. Baik, kalau yang kulihat di sini Aries ya. Oh ya, sebelumnya aku harus kasih tahu dulu bahwa ini general reading ya. Jadi memang tidak harus resonate dengan semua Aries Sun Moon Rising di luar sana. Oke. Kemudian kalau ada poin yang tidak dipahami atau penjelasan yang tidak bisa dipahami gitu, atau dibingungkan gitu ya, mungkin memang tidak resonate, jadi jangan dipaksakan ya. Kalau ada penjelasan yang diulang, itu mengikuti kartu yang keluar ya, apalagi kalau kartu yang dibuka banyak, kemudian buka kartu konfirmasi juga ya. Ada kartu-kartu yang punya penjelasan sama, sehingga terdengarnya penjelasannya diulang kayak gitu ya. Kemudian ya, ambil yang resonate dan jangan dipaksakan kalau memang tidak resonate, oke? Apalagi kalau seperti yang aku bilang, nggak paham dengan poinnya, itu mungkin memang nggak resonate ya. Dan kalau kalian nggak cocok dengan cara pembacaannya, kalian juga tidak harus menonton videonya, oke? Aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang setia nonton video di YouTube aku, lalu setia kasih like dan share. Thank you buat support kalian ya. Kita langsung saja ke pembacaan Aries Sun Moon Rising. Kalau aku lihat di sini Aries, sepertinya kalian ini ya sedang melalui masa sulit gitu ya, dan masih melalui masa sulit itu. Masa sulit itu salah satunya akibat dari situasi hubungan kalian bersama orang yang masih kalian cintai gitu, Aries Sun Moon Rising ya. Di situ ada Four of Cups ya, di sini Four of Cups. Five of Pentacles, Ten of Wands, berat banget loh energinya ini Aries. Page of Wands, jadi ya kayaknya keadaan hidup kalian sedang tidak cukup bagus ya Aries ya. I'm so sorry. Tapi ya ini tidak harus resonate dengan semua orang sih. Aku melihat kalian itu membawa beban yang berat gitu, ya. Nggak tahu ya. Apakah ini pikiran kalian atau ketakutan kalian gitu. Jadi komplit banget ini hal yang gak enak itu. Ada Four of Cups, Five of Pentacles, Ten of Wands. Ya, jadi kalian sedang mengalami situasi yang lumayan berat ya. Terus hidup kalian mungkin sedang sedang tidak memuaskan gitu ya. Ada rasa sedih, kecewa gitu ya, merasa terpuruk gitu, merasa kok beban ini berat banget, kira-kira kayak gitu ya. Tapi gini Aries, kalau yang kulihat sih memang ini ada kaitannya dengan romance juga ya. Walaupun mungkin masalah itu nggak hanya dari romance, tapi romance ini punya sumbangsi yang besar kayaknya di masalah hidup kalian ya Aries Sun Rising. Bisa juga Aries kalian dealing sama Virgo. Virgo itu nggak harus di sun sign-nya ya. Sun Moon Rising bisa atau Venus atau bisa jadi di birth chart-nya. Tapi oke lah, biasanya kalau udah terlihat jelas di sini energinya sebesar ini, mungkin saja memang Sun Moon Rising Sun Moon Rising Virgo kayaknya nih. Tapi gini, itu nggak terlalu penting juga sih sebenarnya. Nggak harus juga ya. Nggak harus juga dealing dengan zodiak Virgo atau zodiak sign-nya ada Virgonya gitu, nggak harus juga. Cuman kayaknya sebagian dari kalian dealing sama Virgo kayaknya lumayan jelas loh. Di sini ada The Hermit 2 kali ya. Itu adalah kartu Virgo. Kayaknya lumayan nih kalian dealing sama Virgo sebagian dari kalian. Sun Moon Rising atau Venus kayaknya ya gitulah, oke? Ya lanjut aja. Atau kalian dealing sama Earth sign nih ya, Sun Moon Rising. Dominan Virgo. Ya balik lagi Aries, kalau aku lihat di sini kalian sudah lama sepertinya tidak berkomunikasi sama orang ini ya. Kalian sudah lama tidak berhubungan sama orang ini, dan itu menyiksa kalian kayaknya. Hubungan ini kayak sudah berakhir gitu, tapi kalian belum rela gitu.
Ingat Aries Sun Moon Rising bahwa ini adalah general reading, jadi energi bisa vice versa. Kalau kalian tidak merasa seperti ini, mungkin saja mereka gitu ya. Cuman kalian juga pasti bisa merasakan hal ini juga, karena kayaknya ya kayaknya gitu. Kayaknya sih ini juga kalian rasakan lah. Oke, ya. Sempat kalian rasakan. Aku sih merasa ini energi Aries ya, tapi kalau kalian nggak merasa sampai seperti ini ya mungkin ini bukan energi kalian, tapi ya ini bisa vice versa kan, seperti yang aku bilang. Karena ini vice versa kan, ini general reading gitu. Tapi mungkin saja kalian juga merasakan ini gitu. Setidaknya. Tapi dominan ini energi Aries, oke? Kita lanjut aja ya, capcus to the point aja. Oke, Aries. Kalau aku lihat di sini ada pilihan. Ada pilihan ya. Jadi mungkin saja situasi kalian itu tidak available, atau kalian itu dihadapkan pada dua pilihan yang terlihat di sini. Dan kalian harus memutuskan mau memilih yang mana, Aries. Pertama, kalian seperti terikat pada satu pilihan. Kedua, hati kalian itu menginginkan pilihan yang lain gitu. Jadi itu mungkin yang menjadi kalian, jadi mungkin saja itu adalah alasan kalian tidak bahagia di sini ya. Di kartu ini terlihat sekali kalian tidak bahagia gitu. Dan yang aku lihat di sini akan ada usaha ya. Mungkin saja ini kalian ya, tapi oke lah, siapapun ini gitu. Karena ini general reading dan ya energi bisa vice versa gitu ya. Tapi akan ada orang yang membuat usaha ya. Dia akan buat pilihan sesuai dengan hatinya ya. Kayak gitu. Karena dia mau mengikuti hati dan intuisinya gitu. Hati dan intuisinya sih merasanya sosok itulah the one buat dia atau mereka gitu ya. Cuman balik lagi, ini adalah keadaan yang sulit kayaknya ya. Situasi yang sulit untuk memilih ini gitu. Tapi jelas aku melihat kalian itu, kalau kalian gak merasa, mungkin orang yang dealing sama kalian atau orang yang kalian pikirkan ini bisa jadi orang yang masih terkoneksi sama kalian gitu. Intinya kalau yang kulihat, ya ini udah jelas banget loh pilihannya. Ada Two of Swords ya, Two of apa lagi nih? Two of Swords. Ya oke lah, Two of Swords, Two of Cups, tapi kan kita nggak ngomongin Two of Cups-nya. Oh, Two of Pentacles. Cuman udah jelas ini ada Nine of Swords, itu kan kelihatan banget. Two of Swords, Nine of Swords, Two of Pentacles, Two of Wands, ya ada Two of Wands. Kalian punya semuanya, Two of Cups, Two of Swords, Two of Wands, Two of Pentacles, Two. Dua. Ini udah jelas sih, kalian sedang bingung dengan situasi ini ya, pilihan ini udah jelas banget. Bisa jadi kalian ini, yaitu, terlibat dengan dua orang ini kayaknya. Kalian harus memutuskan di antara dua orang kayaknya ini ya, gitu. Tapi setelah melalui pemikiran yang panjang dan keheningan yang panjang gitu ya, aku melihat kalian atau ya orang bisa jadi orang yang dealing sama kalian gitu ya, karena ini bisa vice versa. Bisa jadi kalian, kalau yang gue lihat di sini dominannya ya. Ya, kalian sepertinya akan membuat aksi atau effort sih, kayak akan membuat keputusan nih ya. Walaupun hal itu sulit, tapi kalian juga nggak bisa stay di sini terus dan tersiksa dengan perasaan ini terus, karena kayaknya kalian ini benar-benar menginginkan seseorang di luar sana gitu, dimana kalian sedang terpisah sama orang itu gitu ya. Kalian mencintai orang yang kalau terlihat di sini si Queen of Pentacles gitu ya. Hati kalian untuk orang itu, cuman kalian mungkin melihat orang itu sosok yang nggak terlalu peduli gitu sama kalian. Mungkin kalian melihat orang itu yang udah cukup stabil hidupnya gitu ya.
Dan itu membuat kalian jadi terluka dan bingung harus melakukan apa gitu ya, untuk mengalihkan perhatian orang ini. Karena kayaknya orang ini tuh sudah memiliki segalanya gitu. Jadi kalau kalian memang hanya memakai kode ya, kayaknya sih susah ya. Karena Queen of Pentacles ini orang yang udah gak suka dengan kode-kodean gitu ya. Queen of Pentacles ini orang yang dia sudah fokus dan nyaman di hidupnya gitu. Jadi tidak mudah gitu menggoyahkan banget nih, menggoyahkan perhatiannya dari kode-kode yang gak jelas gitu loh, atau kode-kode yang mungkin dianggap itu gak penting gitu ya. Jadi kalau mau mengimbangi energi Queen of Pentacles itu harus dengan aksi yang nyata gitu loh. Queen of Pentacles ini orang yang tidak suka hal-hal yang tidak tampak dewasa, ribet ya. Dia tidak suka hal-hal yang terlihat immature gitu. Jadi kalau mau menghadapi Queen of Pentacles atau mau meraih perhatian Queen of Pentacles, atau ya itulah intinya, kalian harus mengimbangi energi Queen of Pentacles ini ya. Datanglah di energi King atau dengan energi King gitu ya. Ya seperti itu memang. Kalau mau mengimbangi energi Queen of Pentacles ya harus di energi King gitu. Datang di energi King gitu. Jadi harus dewasa dengan cara yang dewasa, dengan aksi yang nyata. Ditolak atau tidak, tapi yang penting harus menunjukkan sisi kedewasaan gitu. Karena kalau nggak dewasa itu sudah tereliminasi kayaknya. Lihat aja Queen of Pentacles. Mereka ini kayak tidak tertarik bermain-main dengan sesuatu yang nggak penting dan nggak menyenangkan gitu loh. Buat mereka nggak penting dan nggak menyenangkan. Kalau menyenangkan kan masih mending gitu kan. Ini udah nggak penting, nggak menyenangkan gitu ya. Jadi mungkin kalian lelah ya dengan keadaan itu. Kalian kalian terus kepikiran gitu ya. Hal ini terus menghantui pikiran kalian, membuat kalian bukan tidak nyaman ya, mungkin tidak nyaman dengan situasi ini, tapi membuat kalian tuh jadi nggak tenang gitu loh. Jadi stres gitu. Di dalam itu kalian merasa stres dan tertekan gitu. Kalian merasa terintimidasi dengan keadaan atau situasi ini gitu. Tapi kalau aku mau kasih clue ya, cara untuk menghadapi Queen of Pentacles seperti yang aku bilang tadi gitu. Datanglah di energi King gitu ya. Tunjukkan sisi kedewasaanmu, keberanianmu gitu. Itu bisa mengimbangi energinya. Mungkin itu bisa mereka pertimbangkan lah intinya gitu. Oke. Dan di sini aku melihat ada Six of Swords, the Lovers. Nah, ini sepertinya Aries Sun Moon Rising, kalian merasa the one atau soulmate kalian itu ya, itu ada di tempat lain. Ya kalian sudah tahu orang itu memang. Kalian melihat soulmate kalian itu adalah Queen of Pentacles ini gitu. Ya ini orang yang ada di masa lalu kalian ya. Sebelumnya sepertinya kalian juga sudah menjalin hubungan, atau kalian sudah punya hubungan khusus gitu ya, atau kalian sudah cukup dalam gitu hubungannya, atau komunikasi di antara kalian. Tapi intinya ini orang yang pernah dealing sama kalian di masa lalu, Queen of Pentacles ini, oke? Dan kelihatannya orang ini cukup tough ya. Itulah yang buat kalian jadi sulit untuk mengimbangi orang ini, mungkin bisa jadi. Tapi intinya gini, Six of Swords, the Lover, sama ada the Hangman ya di sini. Ini kelihatan bahwa kalian Aries Sun Moon Rising ya, kalian merasa bahwa soulmate kalian atau the one kalian itu adalah orang yang ada di sana, Queen of Pentacles itu. Sementara kalian mungkin bisa jadi sedang terikat dengan orang lain, karena aku melihat di sini ada pilihan Aries yang harus kalian buat gitu. Ya, tapi aku melihat ya namanya juga Aries ya, orangnya ya seperti itu, nggak harus saya sebutkan, kalian tahu sendiri Aries seperti apa gitu ya. Ya namanya juga Aries gitu. Akhirnya dia memilih untuk mengejar apa yang dia inginkan ya. Walaupun hal itu beresiko, walaupun itu harus mengorbankan perasaan orang mungkin bisa jadi, atau mengorbankan orang lain gitu. Tapi dia lebih memilih untuk mengikuti hatinya gitu ya. Kayak gitu sih. Kalau aku lihat sih dia akan mengejar apa yang
menjadi desire-nya gitu, yaitu sosok Queen of Pentacles ini ya, yang dia inginkan dari dulu. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Cuman gini lah, kalau memang Aries tidak sedang dikuasai egonya, dia akan melakukan itu. Tapi intinya sih kalau aku melihat akan ada pergerakan ya di sini ya, untuk membuat keputusan itu ya, untuk declare ya hubungan ini gitu. Kalau aku lihat akan ada aksi nyata di sini ya, untuk memperjelas ini hubungan yang terputus lama ini gitu. Oke, di sini Prince of Wands, King of Wands, Two of Pentacles. Ya, mungkin bisa jadi ya, orang yang dealing sama kalian ini kan bisa jadi minimal 2 orang ya, atau yang energinya kuat ini ada 2 orang nih yang harus kalian pilih. Ini udah jelas gitu. Mungkin mereka punya perbedaan level emosional atau usia, nggak tahu ya. Tapi di sini ada Prince dan ada King gitu. Jadi mungkin saja salah satu itu adalah Queen of Pentacles yang kalian rasa mereka di atas kalian, tapi yang satu ini mungkin ya energinya di bawahnya Queen of Pentacles itu bisa jadi. Mungkin memang lebih muda juga kali ya, nggak tahu ya. Pokoknya seperti itulah ya. Oke. Dan yang aku lihat di sini bisa juga Aries, kalian itu memutuskan untuk berubah gitu ya, berubah menjadi lebih dewasa bisa jadi gitu, untuk bisa mengimbangi Queen of Pentacles ini. Tapi ada perubahan dalam hal emosional, atau ya emosional terutama ya, level itu, energi itu, frekuensi itu gitu. Intinya ada keinginan kalian untuk berubah gitu, sehingga kalian bisa diterima gitu kayaknya gitu ya. Tapi intinya perubahan ini ada kaitannya dengan ketidakberhasilan hubungan kalian sebelumnya ya. Untuk itu kali ini kalian benar-benar ingin memperbaiki itu dan kalian mau berubah. Ini memang dari diri kalian mau berubah gitu. Jadi bukan dipaksa, tapi keadaan yang membuat kalian akhirnya tersadar, oke, gue mau berubah kayaknya gitu. Oke. Page of Wands, Eight of Wands sama The Empress. Akan ada komunikasi ya. Ini komunikasi bisa dari pihak kalian, bisa dari pihak yang lain, tapi ada yang membuat inisiatif untuk komunikasi kalau aku lihat di sini ya. Kemudian Ten of Wands, Ten of Pentacles, Queen of Wands. Iya. Ini adalah gambaran ya, dimana orang ini ya, orang ini itu sudah mengidam-idamkan The Empress di sini ya. Intinya gini sih, Queen of Pentacles, The Empress sama Queen of Wands ini adalah orang yang sama kalau aku lihat ya. Jadi mungkin saja kalian Aries, kalian mendambakan bersama orang ini ya. Kalian tuh inginnya punya hubungan yang panjang sama orang ini. Kalian inginnya memilih orang ini. Kalian inginnya serius sama orang ini. Intinya gitu sih kalau aku lihat. Nah, akan ada komunikasi soal kejelasan ini semua gitu. Jadi kalian masih mengagumi orang ini dan kalian ingin memanifestasikan orang ini ke hidup kalian gitu. Oke, harapan kalian sepertinya besar sekali ya pada hubungan ini ya, pada orang tersebut gitu. Keinginan itu besar sekali gitu untuk bersama orang ini gitu ya. Oke, kalau aku lihat di sini, ini seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya gitu ya. Kalian terobsesi sama orang ini sih, sama Queen of Pentacles atau The Empress atau Queen of Wands ini satu orang ya. Kalian terobsesi sama orang ini dan kalian ini akan membuat aksi yang berani sepertinya untuk bisa bersama orang ini gitu ya, seperti yang aku bilang gitu. Kelihatannya mungkin kalian akan lebih agresif untuk
memenangkan ini ya, kalau aku lihat ya. Oke, nah kalau yang aku lihat di sini pesan yang lain ya, yang mungkin saja ini untuk kalian ya. Buat kalian yang kurang tidur ya, jangan dibiasakan gitu ya. Sebenarnya sih itu untuk semuanya ya. Kurang tidur itu pesan untuk semuanya. Tapi mungkin saja kalian ya di sini ada yang kurang tidur ya. Tadi juga aku melihat di sini ada Nine of Swords kan. Jadi mungkin saja kalian sulit tidur karena kalian terus memikirkan ini. Tapi intinya gini loh Aries. Kalau hal ini dipikirkan terus ya, dan kalian berputar-putar di pikiran itu terus, ini nggak akan ada hasilnya gitu. Ini hanya menyiksa kalian ya. Lebih baik putuskan. Move on dari situasi ini ya, jelas. Move on dari situasi ini itu adalah jawabannya. Tapi move on dari situasi ini ada dua pilihan. Pertama, kalian kejar orang ini. Kedua, kalian selesai saja dengan orang ini. Menurut aku kayak gitu. Kalau kalian mau selesai dengan orang ini, benar-benar selesaikan. Termasuk dalam pikiran kalian ya. Jadi kalian nggak yang ngambang seperti ini gitu ya. Pikiran penuh, nggak bisa tidur ya. Nggak sehat hidupnya gitu kan. Khawatir terus gitu. Tapi kalian nggak kemana-mana, nggak melakukan aksi yang nyata juga. Itu hanya merugikan kalian sih kalau menurut aku ya, merugikan energi kalian gitu ya. Jadi aku melihat di sini kalau kalian akhirnya jadi kurang tidur ya, perbaiki tidur kalian ya, jam tidur kalian, durasi tidur kalian ya. Karena kalau kalian saja tidak bisa memperbaiki itu gitu untuk kesehatan kalian gitu. Ya oke lah, kalau kalian nggak bisa memperbaiki situasi itu gitu ya, kalian kayaknya juga nggak akan bisa memperbaiki situasi yang lain gitu. Bagaimana kalian mau memperbaiki situasi yang lain kalau kalian aja tidak merawat diri kalian dengan baik gitu. Misalkan ya oke, kalau kalian nggak merasa ini pesan untuk kalian, it's okay, abaikan, karena ya mungkin ini pesan untuk orang lain gitu aja. Lagi pula ini juga general reading dan ini bisa vice versa gitu kan energinya. Intinya begitu. Jadi kalau kita aja nggak bisa membereskan masalah tidur kita ya kan, pikiran akhirnya nggak sehat, badan juga nggak sehat, dengan circumstances pikiran dan hidup yang berantakan kayak gitu, bagaimana bisa melihat situasi atau case ini dengan lebih jernih gitu ya kan. Kalau nggak bisa melihat dengan jernih, bagaimana mau menyelesaikan gitu. Jadi nggak bisa ya. Mungkin perbaiki dulu jam tidur ya. Mungkin dengan berhasil memperbaiki jam tidur, itu bisa berhasil memperbaiki keadaan atau kualitas hidup kalian ya. Keadaan kualitas hidup kalian membaik ya, mungkin kalian juga lebih bisa melakukan aksi yang lebih baik sesuai dengan situasi dan kondisinya gitu maksudnya. Jadi mulai dari diri sendiri dulu ya. Nggak usah mikir yang panjang-panjang kemana-mana dulu, tapi kita belum bisa menjadi pahlawan untuk diri sendiri, oke? Itu aja menurut aku. Lalu apalagi ya, ada yang perlu disampaikan nggak ya? Ini entah ya, pesan untuk siapapun bisa sih. Kalau kalian nggak merasa ini pesan untuk kalian, lupakan, abaikan aja. Tapi di sini ada pesan apa ya? Jujur terhadap perasaan kita, jujur pada diri sendiri dan jujur pada orang lain. Sebenarnya pesannya sih be authentic ya. Jadi mungkin ada orang yang berpura-pura di sini ya, ada yang pakai topeng nih, ada yang menyembunyikan perasaannya gitu karena ego dan pride itu. Ya itu pilihan sih, tapi pada akhirnya ego itu akan membunuh kita sendiri ya pada akhirnya gitu. Oke, jadi ya itu tadi. Intinya jangan memanipulasi keadaan gitu. Jadi diri sendiri dan apa adanya. Cinta ya udah memang cinta gitu. Nggak usah memanipulasi keadaan, apalagi kalau itu melukai diri kita gitu. Semakin kita membesarkan ego gitu ya terserah juga sih sebenarnya. Cuman kalau ego itu membuat kita memanipulasi keadaan pakai topeng, nggak apa adanya gitu, membohongi diri, membohongi keadaan. Nah, sementara kita juga nggak bisa membohongi diri kita sendiri gitu kan. Tapi situasi itu sebenarnya memperumit keadaan gitu ya. Misalkan contohnya suka sama orang itu ya, cinta sama orang itu, tetapi pride dan egonya itu menahan untuk
jujur ya, menahan untuk bilang maaf mungkin, atau menahan untuk membuka komunikasi. Intinya menahan gitu ya. Mungkin seringkali hal yang kita lakukan itu bisa jadi bertentangan dengan perasaan kita gitu. Maksudnya itu sayang, tapi hal yang dilakukan itu justru melukai, bikin ulah-ulah yang nggak penting, yang nggak menyenangkan, yang justru malah memperburuk keadaan, memperburuk hubungan. Nah, hal itu loh yang maksudnya dipikirkan gitu ya. Jadi hal itu yang harus diperhatikan, karena jangan-jangan dengan menjadi be authentic ini ya, dengan jujur ini bisa jadi itu menolong keadaan kalian atau menolong keadaan siapapun di luar sana gitu ya. Tapi ketika hal ini dihindari, bisa jadi masalah ini terus terjadi atau masalah ini nggak pernah terselesaikan ya, terus buruk aja kayak gini keadaannya. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Intinya, apalah artinya perasaan itu kalau tidak diikuti dengan aksi nyata gitu ya. Aksi itu berbicara lebih keras dari sekedar ya perasaan aja atau kata-kata mungkin ya. Jadi ya gimana ya, ya gitu intinya gitu. Mungkin ini juga pesan buat siapapun di luar sana ya, nggak harus Aries juga ya, mungkin buat saya juga gitu ya. Lebih coba untuk untuk bisa mengekspresikan kasih sayang gitu. Bisa jadi ya, kadang orang bisa saja egonya besar, pride-nya tinggi gitu ya, dan agak berat untuk mengekspresikan hal itu bisa jadi ya pilihan sih. Tapi ini pesan aja untuk nggak ada salahnya gitu berlatih untuk bisa mengekspresikan itu walaupun hanya sedikit gitu ya. Sedikit-sedikit kan siapa tahu lama-lama menjadi bukit gitu kan. Tapi intinya kunci dari masalah ini adalah be authentic gitu ya. Selama tidak jujur, selama memanipulasi keadaan, selama memakai topeng ya jangan berharap situasi yang nggak mengenakan ini berakhir ya. Mungkin memang harus berbesar hati dan let it go gitu aja kali ya. Oke, itu untuk Aries Sun Moon Rising. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Aries, good luck ya.